Bagaimana Bapak Menhan Prabowo yang tercinta yang saya hormati. Bagaimana dia perintah saya jebur ke lumpur, saya jebur ke lumpur. Dia perintah saya jebur ke kali, saya jebur ke kali. Harga mati. Pak Prabowo itu orang baik, orangnya tegas, orangnya galak, tapi orangnya hatinya baik. Saya tahu, saya kenal dia dari masih pangkat kapten. Operasi Seroja. Halo Sobat News Media, selamat berjumpa kembali. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Jaya Rosario de Marshall alias Hercules, mendukung penuh Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pilpres tahun 2024. Hal itu dia ucapkan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu 3 Juni. Menurutnya, dukungan yang dia berikan kepada Menteri Pertahanan tersebut harga mati. Saat ditanya terkait cawapres, Hercules menyebut dua nama, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menyerahkan cawapres kepada Gerindra dan koalisi pengusung Prabowo nanti. Dia menegaskan bahwa Grip Jaya akan mendukung siapapun yang akan berduet dengan Prabowo. Diketahui, antara Prabowo dan eksperman paling ditakuti di wilayah Pusat Perdagangan Tanah Abang, Jakarta Pusat itu disebut-sebut telah bersahabat sejak lama. Hercules pun menceritakan soal persahabatan dirinya dengan Prabowo Subianto. Disebutnya bukan lagi seumur jagung. Persahabatan mantan preman dan Prabowo itu telah terjalin sejak Operasi Timor Timur. Persahabatan tersebutlah yang membawa Hercules terus memberikan dukungannya untuk Prabowo Subianto, termasuk saat Prabowo membentuk Partai Gerindra. Makanya ketika beliau bikin parpol, saya komitmen dengan anggota. Saya setia dan beliau tahu kesetiaan saya. Pada saat beliau jadi militer, kesetiaan saya pada Komando Pasukan Khusus dan saya pegang senjata dan logistik. Saya bukan tentara, saya seorang partisipan, imbu Hercules. Selain ada kisah hubungan sejarah, Hercules juga ada utang nyawa pada Prabowo yang mungkin para milenial dan generasi Z saat ini belum tahu. Selain itu, menurut Hercules, sejak lahirnya Grip Jaya pada tahun 2013 tidak bisa dipisahkan dengan Partai Gerindra terutama Prabowo Subianto. Hercules memastikan akan setia dengan Prabowo Subianto sampai akhir hayatnya dan membantu pemenangan di Pilpres tahun 2024 mendatang. Lelaki kelahiran Ainaro, Timor Timur, ini bakal tetap mendukung cawapres yang mendampingi Prabowo di Pilpres tahun 2024. Dikutip dari Kompas.com, pria asal Timor Leste ini membangun dinasti permanya pada akhir tahun 1980-an dan berjaya di pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu hingga tahun 1996. Akhir masa jayanya ditanda dengan perebutan kekuasaan oleh kelompok Jago Betawi yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu Kambing. Sebelum hijrah ke Jakarta, Rosario bergabung dalam Operasi Tentara Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timor Timur, yang kini berubah nama menjadi Timor Leste. Ia menjadi tenaga bantuan operasi atau TBO dan mengemban tugas sebagai juru angkut logistik. Sebelum diadopsi oleh militer Indonesia sebagai TBO, Rosario hanyalah seorang yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya dalam pengeboman wilayah Ainaro di tahun 1978, seperti ditulis New Mandala. Menurut Hercules, dia berutang nyawa kepada Prabowo Subianto, yang kala itu menjabat sebagai Kapten Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di Timor Timur. Hercules bahkan pernah berujar, Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya. Suatu hari saat mengirimkan logistik untuk tentara di Timor Timur, helikopter yang dinaiki Hercules mengalami kecelakaan. Tangan kanannya terluka parah hingga ia harus dilarikan ke Jakarta dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Namun, nahas, tangan kanannya tidak bisa tertolong dan harus diamputasi. Tak tahan dengan perawatan di RSPAD, Hercules pun kabur dari rumah sakit. Ia akhirnya terjerumus ke dalam lembah hitam Tanah Abang.
Bersama teman-temannya dari Timur Timur, Hercules kemudian membangun daerah kekuasaannya di Tanah Abang. Kelompok yang tadinya kecil itu tumbuh sangat masif. Ia bahkan pernah membawakan hampir 17.000 personel yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Hercules menyebut Tanah Abang sebagai daerah tak bertuan, di mana kerap terjadi pembacokan dan perkelahian antar preman meski tubuhnya kecil. Nyali laki-laki kelahiran Timur Timur ini diakui sangat besar. Dalam tawuran antar kelompok, Hercules sering memimpin langsung. Ia bahkan dikenal sebagai preman yang tak bisa mati karena selalu berhasil lolos dari maut. Hercules pernah dibacok 16 kali hingga harus menjalani perawatan di ICU, tetapi ternyata nyawanya tetap bisa diselamatkan. Dalam suatu perkelahian, sebuah peluru menembus matanya hingga ke bagian belakang kepala. Namun, hal tersebut tak juga membuat nyawa pria berambut keriting itu tamat. Hercules mengaku sudah tobat sejak tahun 2006. Kini, pria tersebut menapaki dunia bisnis di bidang perkapalan dan perikanan. Ayah 3 anak itu juga membuat ormas yang disebutnya sebagai Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIP. Dengan ormas ini, Hercules berharap dapat membantu masyarakat lainnya yang terkena musibah. Demikianlah beritanya, jangan lupa dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru lainnya. Terima kasih.